menanamkan budaya itu sendiri di sekolah kita, sehingga proses belajar mengajar lebih terkendali dan lebih terarah, terutama dalam hal menangani permasalahan yang kita rasakan. Bagaimana kita mengajar murid-murid kita di dalam kelas. Oke, dalam kesempatan kali ini, jadi materi kita antara lain pengertian membentuk disiplin positif, terus keyakinan kelas. Saya lihat kalau di kelas 4 sudah buat ya keyakinan kelas ya, mulai dari kesepakatan sebenarnya ya. Kemudian ada teori motivasi, ada posisi kontrol, juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Ini visi dan misi sekolah ini terakhir kita bahas seharusnya bersama Bapak Kepala Sekolah. Tetapi Bapak Kepala Sekolah kita tidak ada, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas aja. Ya, jadi dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai yang kita pahami itu baik, nilai-nilai yang kita pahami bahwa itu adalah nilai yang baku, yang dimana seluruh orang itu paham kalau itu adalah yang terbaik gitu. Jadi kalau dia motivasi intrinsik, dia memang dari dalam diri anak yang ingin melakukan itu, bukan karena dorongan dari luar, bukan karena takut, bukan karena hukuman dan lain-lain. Itu namanya disiplin positif ya. Kemudian, nah, keyakinan kelas. Nah, jadi seperti yang saya lakukan di kelas 4 tadi, karena kan kalau kita di dalam kelas itu kita kan susah menghandle anak ribut, anak sering berbicara kotor, ataupun anak sering terlambat, anak tidak rapi pakaiannya dan segala macam. Nah, ini bisa kita atasi dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berawal dari kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya tadi di kelas 4 saya buat seperti ini ya, ibu-ibu juga bisa nanti di kelas menerapkan. Jadi kita pengen ini adalah maunya mereka, bukan maunya kita. Jadi kalau di implementasi kurikulum Merdeka, kan kita tahu itu Merdeka Belajar, artinya kita pembelajarannya itu berpihak pada murid. Artinya murid yang bagaimana mereka enaknya belajar di kelas, kita hanya sebagai fasilitator, kita hanya sebagai bagaimana kita mengobservasi mereka, bagaimana kalau misalnya ada yang kurang kita tambahin, tapi intinya adalah bagaimana mereka belajar itu enaknya dalam kelas. Itulah dia salah satu dari tujuan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, seperti ini saya mencoba membuat kesepakatan dulu dengan mereka. Mereka di kelas waktu jam pelajaran saya itu pengennya bagaimana situasi kelas. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini contoh. Saya mau ketika belajar tidak ada sampah. Ini maunya siswa ya, bukan maunya saya. Saya mau teman-teman saya semua baik hati dan tidak membuli. Saya mau teman saya sopan santun. Saya mau teman saya nggak nakal, di bahasa anak-anak. Saya mau teratur. Saya mau belajar sambil main-main. Saya mau mengerjakan tugas rame-rame. Ini maunya anak nih ya, maunya anak. Nah, jadi dari ide-ide mereka yang kita tampung, maka kita buat kesepakatan dulu. Bisa nggak kita terapkan ini? Misalnya, untuk kelas rapi ketika kita belajar, ada yang keberatan, seperti itu ya. Jadi kita tanya, nah setelah mereka semua setuju, ini nanti kita buat keyakinan. Apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Kalau kesepakatan, dia ada konsekuensi. Artinya kalau nggak dituruti atau kalau dilanggar, dia ada hukuman, konsekuensi. Nah, dalam kurikulum Merdeka tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada konsekuensi. Kenapa? Karena anak difasilitasi untuk merdeka. Seperti itu ya. Nah, jadi kita buat keyakinan ini. Jadi ketika mereka melanggarnya, kita tanya di mereka hati nurani, itu tadi namanya motivasi intrinsik. Artinya mereka sendiri sadar, bukan karena hukuman tadi, tapi karena memang itu sudah keyakinan kita dalam kelas ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau alur dalam membentuk keyakinan, pertama
juga pemecahan masalah, juga pembentukan peraturan. Itu tadi mereka maunya apa kita tulis di sini, ini nanti yang kita lakukan. Seandainya ada hal yang mereka enggak, aku bahasa dulu yang itu, nah itu kita pecahkan bersama-sama, bisa atau tidak kita lakukan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pembuat keyakinan kelas. Sepertinya saya tadi udah jelasin ya. Nah ini ada teori motivasi. Kadang kita melihat anak kita di dalam kelas itu ada yang ngantuk, ada yang jalan-jalan, ada yang ngomong aja gitu ya. Itu kenapa sih anak-anak ada yang jalan-jalan, ada yang ngomong aja, ada yang nggak bisa diam, ada yang pendiam. Nah itu karena cara belajar mereka itu berbeda. Kalau anak yang suka ngomong tuh biasanya dia audio, anak yang suka jalan-jalan biasanya dia kinestetik, anak yang suka diam aja memperhatikan dunia dengan baik itu biasanya tiba-tiba anak visual. Tetapi pada dasarnya semua anak punya semua gaya belajar, cuma mana yang lebih cenderung itu kita sendiri guru yang tahu. Karena makanya kita yang terjun langsung ya kan di dalamnya gitu. Nah untuk motivasi belajar ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak dia karena takut kita hukum. Itulah yang selama ini kita terapkan, termasuk saya. Saya juga menerapkan ini. Harus diam, begitu ya. Kalau kamu tidak bisa diam, kamu berdiri di sini. Nah, itu hukuman. Dan ternyata itu tidak boleh. Itu kurang maksimal. Untuk kurikulum merdeka tidak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Gampang nggak kita terapkan? Pasti susah. Budaya positif ini adalah yang susah kita terapkan. Kenapa? Karena budaya yang lama sudah kita jalankan, itu prosesnya lama. Untuk buat budaya baru itu juga butuh proses, tapi bukan berarti tidak mungkin kalau kita mulai dari sekarang, seperti itu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya juga paling sering buat ini. Kuis, siapa yang pintar nanti dapat hadiah. Nah, dapat buku, dapat pulpen. Saya mulai dari cetak di sini, saya asli pakai kayak gini gitu untuk memotivasi. Dan ternyata itu tidak boleh atau kurang maksimal. Ini akan mendorong anak untuk menjadi koruptor. Artinya apa? Jadi harus disogok. Kalau nggak disogok nggak jalan. Kalau nggak disogok nggak belajar. Kalau nggak disogok nggak mau. Nah ini. Jadi sebenarnya nggak boleh ibaratnya. Jadi saya juga sudah mulai mengurangi pemberian imbalan karena ternyata ini mendorong apa yang negatif. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kita terapkan adalah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu tadi namanya motivasi intrinsik. Artinya mereka itu melakukannya karena mereka ingin mengupgrade diri, karena mereka tahu itu penting dan karena mereka tahu manfaatnya untuk mereka ada. Makanya ketika kita membuat rencana pembelajaran, perlu kita buat tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Hari ini kita belajar apa, itu kita sampaikan, dan manfaat dari belajar hari ini itu apa, itu juga harus kita sampaikan. Ya, nah, jadi dari manfaat yang kita akan berikan kepada mereka, harapan kita bisa membuka pintu hati mereka bahwa oh, pembelajaran hari ini sangat menarik dan sangat berfungsi, sangat berguna untuk saya. Nah itu tadi yang kita perlukan itu. Makanya kalau kita dalam mengajar, kalau bisa saya sendiri ya sebelum ini saya nggak pernah jelaskan tujuan pembelajaran sama siswa sebelumnya. Ya udah masuk kelas, buka buku, kerjakan tugas, kalau ada proyek-proyek tapi saya nggak jelasin. Kita hari ini mau belajar apa, nah tujuan kita belajar hari ini apa, manfaat untuk masa depan kalian apa, itu nggak pernah saya sampaikan. Tapi ke depannya insya Allah kita akan mulai seperti itu. Artinya dari tujuan itu, dari manfaat itu akan terbuka untuk mau belajar. Seperti itu ya. Jadi bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut dihukum, atau karena mau dapat imbalan. Oke, selanjutnya, ya ini pasti susah ya. Budaya positif ini adalah yang paling susah. Nah,
kita mengajak anak untuk melakukan sesuatu karena supaya kasihan sama kita bakalan. Nah kayak gitu ya. Nah kerjakan ini, nggak kasihan sama ibu yang udah dari tadi ngomong di depan. Nah ini nama posisi kamu sebagai teman. Nah itu juga kurang efektif ternyata. Kemudian pemantau. Nah pemantau ini bisa seperti ini. Kita buat tata tertib. Siapa yang melanggar akan dihukum. Jadi kita nengokin siswa. Jadi ketika kita nggak ada, siswanya menggeradul. Misalnya, siswa kalau bisa masuk ke dalam kelas itu diem semua. Tapi gitu guru lain yang masuk aja. Nah itu karena ini tadi kita terbiasa bahwa kita di situ adalah polisinya. Jadi dia takut karena ada polisi di situ dia takut. Nah seperti itu ya. Nah yang paling bagus adalah yang ini, manajer. Nah jadi tidak mungkin di dalam kelas itu tidak ada permasalahan, itu tidak mungkin. Dan setiap hari bahkan setiap menit itu pasti anak ada aja masalahnya di dalam kelas ya. Nah jadi posisi kita di sini adalah bagaimana kita mendukung mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi bukan kita yang memecahkan masalah, kita hanya sebagai fasilitator, kita yang membuka jalan, dia yang berpikir sendiri bagaimana kesalahan kamu, bagaimana kamu menyelesaikannya, kalau misalnya ada hambatan apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Jadi siswanya sendiri yang menyelesaikan. Iya. Karena misalnya ya kita sendiri, kita ini salah, ya kan? Kalau kita dinasehati teman, kalau memang nggak kita terima dalam akal pikiran kita, pasti nggak akan kita lakukan apa yang dibiarkan. Lurus aja. Ya. Begitu juga dengan anak. Misalnya anak salah, kita nasehati. Kalau memang dia nolak akal pikirannya, artinya gini, kalau dia nerima itu karena dia membiarkan mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi kalau dia nolak itu nggak akan terjadi. Misalnya kita nasihati si Arman tadi, mau kayak mana pun kita nasihati si Arman, kalau dalam pikiran Arman itu menolak itu nggak akan bisa, nggak akan ada efeknya gitu. Jadi memang harus dia sendiri yang berusaha mengatasi masalahnya, begitulah posisi kontrol. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah yang harus kita penuhi di dalam kelas. Anak-anak itu nakal, anak-anak itu bandel, anak-anak itu ribut karena kekurangan yang ini. Kekurangannya bisa berasal dari rumah, bisa berasal dari kita, atau bisa berasal dari lingkungannya. Mungkin dia yang kurang diterima oleh temannya, walaupun di keluarga di sekolah dia bagus, ataupun di sekolah dia bagus, guru juga bagus, tapi ternyata di rumah dia kan nggak betah di rumah mungkin karena ada permasalahan di rumah gitu. Jadi biasanya masalah itu terjadi karena kekurangan ini kebutuhan kita semuanya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini pasti untuk dari segi makan ya, makan, materi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini anak-anak kita yang kurang, saya rasa. Seperti yang kita lihat banyak siswa-siswa kita di sekolah ini yang bermasalah di rumah. Mungkin kurang kasih sayang orang tuanya sibuk cari uang, atau juga mungkin mereka butuh ditemani tapi temennya nggak ada di rumah gitu untuk berbagi, untuk belajar dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kita sebagai guru, memang tugas guru berat ya, kita harus bisa memahami dulu apa yang mereka butuhkan, baru kita bisa memasukkan pelajaran itu. Jadi kalau kita sudah memahami siswa kita, maka kita tahu dia itu kayak gitu kenapa, dan kita juga sebagai guru akan berusaha mencari bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin dari kita kasih sayang ke dia, tapi bukan berarti disayang-sayang terus ya. Oke, kemudian ada penguasaan atau pengakuan. Nah kita kan paling sering anak-anak ini yang si A sama si B. Si A ini udah bisa kali-kali 10, si B ini kali-kali 2 aja nggak bisa. Nah penguasaan, pengakuan ini. Nah misalnya gini, kita udah biasa lihat misalnya si Jonathan ini kali-kali berapa juga bisa gitu. Tapi kalau yang si Randy kita bilang misalnya gitu, dia kali-kali 2 juga bikin masalah, masih bermasalah gitu. Nah ketika dia bisa kali-kali 2, kita harus kasih apresiasi ke dia. Wah hebat,
bangga padamu. Semoga kamu bisa jadi contoh bagi teman-teman kamu. Nah itu tadi penghargaan. Artinya dengan ucapan kita dia jadi merasa termotivasi. Dengan ucapan kita dia jadi merasa, wah ternyata aku dihargai gitu. Nah itu kadang-kadang anak itu yang kurang di situ gitu. Nah kemudian ada kebebasan. Nah ini kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini tadi kita hari ini enaknya belajar matematika, caranya bagaimana, belajarnya di mana. Yang kita lakukan adalah belajar itu harus di kelas. Padahal di luar kelas sana banyak pembelajaran. Itu namanya pembelajaran kontekstual. Artinya kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Nah seperti itu, ya kan? Nah kalau yang dari modul-modul guru penggerak sendiri, siswa itu harus kita kasih kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, baik itu dari kesiapannya, minatnya, juga profilnya. Jadi kalau kesiapan itu gini, kita kalau misalnya mau ngajar anak, kita harus tahu ini anak kognitifnya gimana, kepintarannya gitu ya, keterampilan apa saja yang sudah dia peroleh atau yang belum dia peroleh. Jadi ketika kita masukkan materi, kita harus memandang itu dulu. Gak mungkin kita kasih materi ketinggian sedangkan anaknya nggak siap, atau kita kasih materi yang terlalu rendah, nanti anak bosan. Nah kedua, minat ini kita bisa lihat dari cara kita menggunakan metode. Ya misalnya metode ini sesuai nggak? Itu tadi berdasarkan gaya belajar. Ada yang visual dengan cara melihat, ada yang audio dengan mendengar, dan ada dengan cara kinestetik, pakai gerakan, itu pakai nyanyi-nyanyi, pakai gerak-gerakan, misalnya kayak tepuk apresiasi. Nah gitu, jadi mereka lebih ini ya. Terus juga profil. Kalau profil itu berhubungan dengan di mana mereka enaknya belajar. Apakah di dalam kelas, apakah di luar kelas, atau berkelompok dengan teman yang ini. Nah itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Kemudian ada kesenangan. Nah bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu yang mereka itu setiap hari rindu ketemu sama kita, yang mereka itu senang gitu, senang besok kita mau belajar apa, atau aku kalau nggak ketemu sama Bu Agustina sehari aja nggak bisa, harus sekolah terus gitu. Nah jadi itu yang kita butuhkan dari siswa, bahwa mereka menganggap bahwa sekolah itu adalah taman bermain interaktif. Ya, taman bermain interaktif. Artinya mereka di sini bermain sambil mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena yang kita jadi anak-anak. Ya kan? Oke. Nah, ini yang terakhir ya, Bu. Habis ini sudah. Ada segitiga restitusi. Ini adalah bagaimana cara kita mengatasi permasalahan di dalam kelas. Jadi kan misalnya ini ada anak nih, contoh yang tadi aja ya Bu ya, itu siswa A melempar ular bulu ke siswa B. Itu kan sudah salah ya. Kenapa? Karena dia sudah menjahili temannya gitu. Nah kalau menurut segitiga restitusi, hal yang paling pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya kita nggak boleh membuli dia dengan mempersalahkan dia, itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus mengatakan seperti ini, kamu tadi buat apa? Misalnya gitu ya, melempar ular dulu. Oh nggak apa-apa. Sebenarnya itu ya susah ya. Sebenarnya kita sendiri masa lempar ular dulu nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kan kita nggak tahu. Iya, kita kan nggak tahu itu anak kenapa bisa kayak gitu ekstrimnya sampai membuli temennya gitu ya. Nah jadi kita harus angkat dulu derajat dia, bahwa kalau di segitiga restitusi ini nggak cari mana yang benar mana yang salah, dan tidak diperdalam. Yang salah ini nggak boleh diperdalam. Jadi di segitiga restitusi ini adalah bagaimana masalah itu selesai, dua-duanya aman, dua-duanya puas gitu. Jadi kita tidak memperdalam siapa yang salah dan siapa yang benar gitu ya. Jadi kita kalaupun misalnya ada anak yang berbuat salah, kita tetap mengatakan bahwa seharusnya kamu bisa lebih baik lagi, tapi kamu sudah melakukan yang seperti ini gitu. Artinya itu nggak apa-apa, tapi kalau dari konteksnya dia sebenarnya dia bisa melakukan hal baik yang tidak seperti itu gitu. Artinya supaya harga dirinya tetap naik, supaya dia nggak merasa itu tadi. Kalau kita sebagai penghukum kan anak itu langsung merasa bersalah, terus psikisnya kena gitu. Nah jadi kita perlu yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita mesti tanya apa tujuan dia
Nah ini yang belum kita buat. Jadi kalau menanyakan keyakinan itu benar atau salah, seharusnya bagaimana, dan yang terakhir adalah misalnya ini ada dua, ini pembuat masalah, ini apa ya, korban. Nah kita tanya sama korban supaya dia atau supaya masalah ini selesai, si pembuat masalah ini harus bagaimana sama dia. Nah seperti itu, bisa di garis tulis seperti itu. Nah setelah ini kan request ya, request dari korban ya, request dari korban maunya kayak gini gitu ya, pasti jangan yang ekstrim lah. Kalau bisa ditunggu, aku harus nunggu juga deh, jangan sampai kayak gitu ya kan. Nah kalau dari yang pembuat salah ini, dia harus mampukah kamu memenuhi keinginan dari si korban tadi gitu. Jadi setelah itu diambil keputusan bersama, sudah masalahnya selesai dan tidak boleh diperpanjang. Artinya kita kalau misalnya sudah tahu siswa itu memang bermasalah, kita tidak boleh mengingatkan dia bahwa dia adalah siswa bermasalah, karena itu akan mengganggu psikisnya. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditumbuk sayang? Kenapa temannya ditumbuk nak? Kenapa? Kenapa nak? Bingung jawabnya. Nggak nulis? Iya nggak apa-apa kalau dia nggak nulis nggak apa-apa. Dia memang kamu memang nggak bisa nulis. Bisa bu. Bisa. Bisa nulis. Bisa. Kenapa nggak nulis sayang? Bagus coba menulis. Kenapa nggak nulis nak? Kenapa nggak nulis nak? Sekali berapa sorry nggak bukan temannya nulis suara pojan katanya kan usir. Baju udah Nanti jadi kata si Randy. Nggak boleh ya nak ya? Udah itu. Nanti ditulis nggak apa-apa lama pelan-pelan aja ya nulisnya ya nak. Ya? Iya. Iya, iya, udah sini kamu. Boleh emosi. Kamu kan tahu dia punya kekurangan. Sini. Kamu kan tahu dia punya kekurangan. Maunya kamu bantu dia. Kamu duduk di situ kamu bacain, ya kan? Ya kan? Iya. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan supaya kamu nggak nangis lagi? Bilang apa? Yaudah sana minta maaf. Sama-sama minta maaf. Sama. Kamu juga bilang minta maaf sama Randy ya nak ya? Iya, Randy, sini. Masih kesel? Masih sini dulu. Randy, sini dulu. Kamu awas. Iya. Supaya kamu gak kesel lagi dia harus gimana? Supaya kamu gak kesel lagi dia harus gimana? Kamu sendiri udah siap? Kamu sendiri sudah siap? Belum kan nak? Kamu sendiri sudah siap? Belum kan? Nah kamu belum siap terus kamu bilangin dia nggak siap. Kalau sama-sama nggak siap harusnya bisa kerja sama kan? Ya kan? Coba dulu biar kamu nggak kesel lagi. Dia harus gimana? Dia udah minta maaf loh sama kamu. Kamu harus gimana? Hah? Masih kesel? Masih kesel? Nggak kesel? Boleh nggak gituin temannya? Kan dia sudah ada tuh, sudah ada kekurangannya. Lain kali kira-kira gimana bagusnya? Tiba-tiba dia ikut tadi ludahin aku. Iya, kamu ludahi dia. Iya, kenapa diludahi nak? Ada lewat. Abang mau ludahin apa? Ludahin kau. Tiba-tiba ludahin aku. Maaf, salah. Jadi kira-kira biar nggak kesel lagi gimana? Biar nggak kesel lagi gimana? Dia harus bagaimana supaya nggak kesel? Anak, bilang dulu gimana supaya nggak kesel? Hah? Nggak ada. Udah dimaafkan. Benar. Yang benar. Benar kan? Udah sekali dulu. Minta apa? Salaman dulu, salaman. Udah kan?
Udah, beneran udah. Nanti nggak boleh meludah lagi ya. Ya, oke.